apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jizhen, Bayushi, dan Wu Hanjian. Mereka tahu bahwa pukulan ini akan dengan mudah menghancurkan mereka, dan kekuatan ini sebenarnya berasal dari dosen bintang 1. Luar biasa, tak terbayangkan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, sesaat kemudian terdengar suara retakan tulang. Di tengah kobaran api yang mengamuk, Xiaoyan dan Dewa Guntur yang telah dirasuki iblis masih terlibat dalam pertempuran sengit. Tak satu pun dari mereka mau menyerah. Tinju mereka berbeda ukuran dan energi meledak dalam lingkaran konsentris di antara mereka. Pada saat ini, teratai api surgawi di tangan Xiaoyan juga melepaskan kekuatan penuhnya. Suara retakan tulang berasal dari lengan Xiaoyan, bahkan dengan cahaya kemasan yang mendukung kekuatan Xiaoyan. Kekuatannya sendiri hanya setara dengan dosen bintang 1, dan kekuatan fisiknya sudah mencapai batasnya. Xiaoyan berteriak kesakitan saat tulangnya retak dan menembus ototnya. Darah langsung membanjiri seluruh lengannya. Xiaoyan melepaskan seluruh kekuatannya dan dengan dentuman yang mengakakkan telinga, kedua sosok itu terlempar ke belakang. Bahkan Dewa Guntur Iblis itu pun terperosok hingga membentuk parit panjang di tanah. Xiaoyan terhuyung mundur, menyeret tangan kanannya yang sekarang berlumuran darah, tampak tak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Keringat dingin menguncur di dahi Xiaoyan. Melihat Dewa Guntur Iblis itu, Xiaoyan mengumpat dalam hati. Pertahanan yang begitu kuat. Tuan Muda Xiao. Semua orang sangat khawatir pada Xiaoyan. Lagi pula, dia hanya dosen bintang 1. Sepertinya dia pada akhirnya bukan tandingan Dewa Guntur ini, yang lawannya adalah dosen sejati. Melihat ini, Jizhen menghela nafas, wajahnya menunjukkan kekecewaan. Pukulan Xiaoyan bahkan belum mengalahkan Dewa Petir Iblis. Dia kemungkinan besar sudah kalah. Tuan, ini sepertinya juga bukan tandingannya. Lei Hu yang duduk di samping sosok kurus itu berbicara perlahan. Senyum muncul di wajahnya. Saya katakan, jika dia mampu menahan 1000 sambaran petir, dia akan memiliki peluang 80% untuk menang. Kata sosok kurus itu perlahan. Lei Hu agak bingung. Pukulan Xiaoyan pada dasarnya telah menghancurkan lengannya, namun Dewa Guntur Iblis tampaknya tidak terluka. Setelah berbicara, sosok kurus itu tiba-tiba menampar dadanya, memuntahkan seteguk darah. Matanya memerah. Saat sosok kurus itu batuk darah, Dewa Guntur Iblis di aula di bawah juga batuk darah. Auranya melemah, kehilangan keagungannya sebelumnya. Xiaoyan menatap Dewa Guntur Iblis, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiaoyan tahu bahwa cedera mendadak Dewa Petir Iblis bukanlah kesalahannya. Pasti ada seseorang yang ikut campur. Selain sosok kurus itu, Xiaoyan tidak bisa memikirkan orang lain. Terima kasih senior. Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya berbinar, lalu berbicara dengan suara serak. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Dewa Guntur Iblis yang melemah. Tangan kanannya sekarang tak bergerak, tetapi Xiaoyan mengangkat tangan kirinya dan teratai api surgawi mengembun. Kemudian ia mengepakkan tangan kirinya, memegang teratai itu dalam genggamannya, mengabaikan tangan kanannya yang berdarah. Xiaoyan mengangkat tangan kirinya, mengepakkan tinjunya, menyalurkan seluruh kekuatannya ke sana. Xiaoyan menghentakkan kakinya lagi, menghancurkan tanah di bawah kakinya menjadi puing-puing. Sosoknya berubah menjadi anak panah yang dilepaskan dari busur, menyeret lengan kanan yang tak bergerak. Mengangkat tinju kirinya yang kuat dan menghantamnya ke arah Dewa Guntur Iblis yang lemah. Angin kencang kembali muncul, membentuk badai yang berputar-putar. Dewa Guntur Iblis yang melemah memandang Xiaoyan yang menyerang dan masih mengangkat tangannya, membentuk kepalan tinju. Bahkan dalam kelemahannya, ia masih berhasil melayangkan pukulan. Pada saat benturan, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti. Kemudian energi dahsyat meledak dari keduanya, menyapu keluar. Di sumber energi dahsyat itu, Dewa Guntur Iblis berjuang untuk menahan tinjunya. Matanya yang gelap dipenuhi kebencian, tetapi hasilnya tampak tak terhindarkan. Suara tulang retak terdengar lagi. Lengan kiri Xiaoyan juga mengalami kekuatan yang tak tertahankan.
Tulang-tulangnya terbelah, menembus otot dan kulit, dan darah menyembur keluar. Namun saat ini Xiuyan tidak lagi merasakan sakit di lengannya. Mati untuk saya! Xiuyan menggetakkan giginya, tubuhnya telah mencapai batasnya, namun cahaya kemasan di dalam dirinya bersinar lebih terang. Lengan kanan Xiuyan yang lumpuh menahan rasa sakit sedikit berkedut dengan jari-jarinya, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, berubah menjadi tinju darah sekali lagi. Kemudian bercampur dengan darah, dia mengangkat lengan kanannya dan melayangkan pukulan lain. Kekuatan yang tak terlukiskan dari luar biasa meledak dari tinju kanan Xiuyan yang hampir lumpuh, mengalir sepenuhnya ke arah Dewa Guntur Iblis. Xiuyan tersedak darah. Tubuhnya sedikit gemetar, hampir kehilangan kendali. Tapi dia tahu ini adalah saat yang krusial, jadi dia tidak boleh jatuh. Seakhirnya sampai di titik ini, saya tidak boleh jatuh. Xiuyan menggertakkan giginya, suaranya serak. Menghadapi ahli tingkat dosen, pertempuran ini jauh melampaui batas kemampuannya. Begitu Xiuyan berbicara, suara retakan terdengar dari lengan Dewa Guntur Iblis. Seluruh lengan Dewa Guntur Iblis patah seketika itu juga. Melihat ini Xiuyan tidak gentar. Kedua lengannya patah, tulangnya sendiri menusuk dagingnya, darah menyembur keluar. Pemandangan yang mengerikan. Xiuyan mengepakkan tinjunya, melangkah lagi, dan menghantam kepala Dewa Guntur Iblis dengan keras. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, sosok Dewa Petir Iblis itu melesat mundur, menabrak dinding batu dengan keras. Seluruh tubuhnya remuk. Kekuatan dahsyat itu tidak berhenti di situ. Xiuyan menyeret lengannya yang berlumuran darah, terus menyerbu Dewa Petir yang dirasuki iblis yang tertanam di dinding batu. Lengannya meneteskan darah saat dia dengan panik memukulnya. Seluruh tubuh berlumuran darah merah, semuanya dari Xiuyan sendiri. Tanah hancur oleh serangannya, tetapi bagaimanapun juga ini adalah istana dewa pertempuran, dan bahkan serangan Xiuyan pun tidak dapat menghancurkan sepenuhnya. Puing-puing berterbangan di mana-mana di alun-alun, debu mengepul dan sosok Xiuyan tertutupi. Hanya suara dentuman tinjunya yang berulang kali menghantam yang terdengar. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara-suara itu akhirnya berhenti dan debu perlahan mengedap. Mata semua orang di sini, tim pemberani, Hua Buyu, Guandong, Zizhen, Bai Yuxi, dan Wu Henqian, semuanya terfokus pada sumber debu, menunggu sampai akhirnya menghilang. Nafas berat keluar dari asap dan debu. Saat asap mereda, sesosok tubuh berlumuran darah berdiri tegak. Taji tulang menonjol dari lengannya. Seluruh wajahnya berlumuran darah merah, tatapan tertuju pada lubang puing. Mengikuti pandangannya, di dalam lubang puing itu ada sesosok tubuh sosok yang hancur, berkeping-keping dan berdarah. Hampir tak dapat dikenali sebagai manusia. Bahkan kepalanya pun hancur berantakan, tak bernyawa. Tuan Muda Xiu, Anda menang. Semua orang menatap dengan takjub pemandangan ini. Mulut mereka ternganga. Suzan akhirnya berbicara. Suaranya serak, membawa kerumunan yang terkejut itu kembali kenyataan. Ini sungguh tak bisa dipercaya. Mulut Jinzhen ternganga, tatapannya tertuju pada Dewa Petir yang dirasuki iblis. Hancur dan tercapik-capik di runtuhan. Lalu pada sosok merah darah yang tampak merangkak keluar dari neraka. Matanya dipenuhi kengerian. Sosok tinggi Xiuyan memancarkan keagungan yang terbatas. Pakaiannya berlumuran darah merah tua. Matanya tertuju tajam pada sosok di runtuhan itu. Tim pemberani bergegas mendekat dengan panik. Xiuyan tetap tak bergerak. Lengannya penuh luka, jari-jarinya tak lagi bisa dibedakan. Semuanya berubah menjadi daging cincang. Namun hanya tekad yang tak tergoyahkan yang terpancar di matanya. King Mu'er mendekat, matanya merah, tangannya dengan hati-hati diletakkan di tubuh Xiuyan. Seluruh tubuhnya gemetar. Pembohong kecil, apakah Anda baik-baik saja? Suara King Mu'er bergetar saat dia berbisik kepada Xiuyan. Xiuyan tidak menjawab King Mu'er. Tubuhnya tetap tegak dan tak bergerak. Tatapannya masih tertuju pada tumpukan runtuhan. Kemudian Xiuyan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang sangat serak. Mati. King Mu'er menatap lengan Xiuyan yang hancur, masih terisak dan tak terkendali. Xiuyan tiba-tiba bertanya,
dan King Mu'er terkejut. Xiuzhen mengerti, pergi ke runtuhan untuk meriksa dewa guntur yang telah dirasuki iblis, yang tubuhnya bukan lagi manusia. Lalu buru-buru menghampiri dan mengangguk kepada Xiuyan. Tuan Muda Xiu, dia sudah mati. Tidak ada kekuatan hidup yang tersisa. Xiuzhen mengangguk untuk membenarkan. Sebelum Xiuzhen selesai berbicara, mata Xiuyan tiba-tiba tertutup, tubuhnya kaku dan jatuh tersungkur, kehilangan kesadaran. Xiuzhen dan King Mu'er buru-buru menopang Xiuyan yang tak sadarkan diri. King Mu'er menatap lengan Xiuyan yang membusuk, ingin mengobatinya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dalam pertempuran ini, Xiuyan menang, tetapi dia juga membayar harga yang mahal. Aura Xiuyan sangat lemah dan kedua lengannya tidak berguna. Seluruh alun-alun perlahan menjadi tenang dan asap serta debu menghilang. Dua kelompok berdiri di alun-alun. Di satu sisi ada tim pemberani, Hua Buyu dan Guandong. Di sisi lain ada keluarga Qin dan keluarga Bei. Namun kedua keluarga tersebut telah menderita korban jiwa yang sangat besar. Baik keluarga Qin maupun Bei datang dengan lebih dari selusin anggota, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa orang saja. Jin Zhen dan Hu Wenjian dari keluarga Qin terluka parah. Begitu pula Bei Yuxi dari keluarga Bei, luka-lukanya meskipun tidak fatal sangat parah. Pertempuran akhirnya berakhir. Jin Zhen dan Bei Yuxi duduk untuk memberikan diri, tetapi Wu Wenjian tidak duduk. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya, mengabaikan luka-lukanya sendiri dan menatap Xiuyan yang tidak sadarkan diri. Kekuatan tempur Xiuyan yang ditunjukkan telah melampaui harapan Wu Wenjian. Ini adalah momen terlemah Xiuyan. Wu Wenjian tidak bisa melupakan permusuhan yang telah mereka bentuk sebelumnya, dan sekarang dia takut. Dia telah menyaksikan pertempuran Xiuyan melawan Dewa Guntur yang dirasuki iblis secara langsung. Xiuyan bahkan telah mengalahkan dosen, jadi membunuhnya tampak mudah. Oleh karena itu, pada saat ini niat membunuh Wu Wenjian muncul. Serang selagi kesempatan masih ada. Pertempuran Xiuyan dengan Dewa Guntur yang dirasuki iblis telah sangat melelahkannya, dan dia sekarang dalam keadaan koma yang dalam. Kemungkinan besar tidak akan bangun dalam waktu dekat. Bahkan jika dia bangun, lengannya akan penuh luka. Ini adalah saat terlemahnya. Wu Wenjian tahu betul bahwa jika dia tidak membunuh Xiuyan sekarang, dialah yang akan terbunuh begitu Xiuyan pulih. Setelah menyaksikan kecerdasan dan keberanian Xiuyan, ditambah dengan kekuatan Xiuyan yang bahkan bisa mengalahkan dosen, Wu Wenjian gemetar ketakutan. Semakin dia takut pada Xiuyan, semakin kuat keinginannya untuk membunuhnya. Xiu Wu, jangan berpikir yang tidak pantas. Orang ini telah menyelamatkan kita. Jika kita tidak berterima kasih dan menyerangnya saat dia dalam keadaan terlemahnya, kita akan bertindak tidak etis. Jin Zhen sepertinya merasakan niat membunuh yang terpancar dari Wu Wenjian. Dia sedikit mengerutkan kening, membuka matanya dari posisi bersila, dan berkata dengan serius kepada Wu Wenjian. Patriark, orang ini terlalu berbahaya. Jika kita tidak melenyapkannya sekarang dan dia pulih, kita pasti akan menghadapi amarahnya yang penuh dendam. Dan kita sendiri akan berada dalam bahaya. Patriark, mohon pertimbangkan kembali, kata Wu Wenjian dengan suara berat. Setelah selesai berbicara, Jin Zhen pun terdiam sejenak. Apa yang dikatakan Wu Wenjian tampaknya masuk akal. Keluarga Qin telah menjadi musuh Xiuyan. Jika Xiuyan menyimpan dendam, maka keluarga Qin mereka mungkin benar-benar akan mengalami bencana besar. Tapi, jika anak ini benar-benar berasal dari alam tengah, dengan kekuatan alam tengah akan mudah baginya untuk melacak kita. Membunuhnya mungkin tidak menjamin keselamatan keluarga Qin kita. Saya rasa lebih baik menunggu dia bangun dan meminta maaf. Tidak perlu mengambil resiko sebesar itu untuk menyinggung orang ini. Setelah berpikir sejenak, Jin Zhen perlahan berbicara. Wu Wenjian juga menggetakkan giginya, menatap Xiuyan yang tergeletak di tanah. Tinju-tinju tangannya terkepal. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Xiuyan. Dalam benak Wu Wenjian, bagaimana mungkin Xiuyan berasal dari alam tengah? Dia hanya beruntung. Patriark, kita harus melenyapkannya sepenuhnya, atau kita akan berada dalam masalah besar. Wu Wenjian berkata lagi, menghentakkan kakinya dan menyerbu ke arah Xiuyan sebelum Jin Zhen sempat berbicara.
Patriark, saya hanya memikirkan kelangsungan hidup keluarga Jin. Wu Henjian mengubah tinjunya menjadi cakar, menerjam ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang di tim pemberani terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang akan mencoba membunuh Xiaoyan saat ini. Semuanya terjadi terlalu cepat. Hua Buyung masih menyelidiki dewa guntur yang dirasuki iblis di reruntuhan ketika dia mendengar teriakan Xiaoyan dan yang lainnya dan bergegas mendekat. Namun sudah terlambat. Kecepatan Wu Henjian telah mencapai batasnya. Dia bertekad untuk membunuh Xiaoyan, melepaskan semua kekuatan yang tersisa. Sialan! Tuan Muda Xiao menyelamatkan semua orang dan Anda masih ingin membunuhnya. Anda bajingan tak tahu terima kasih. Saya Xiaozan tidak akan pernah menyetujui ini. Xiaozan segera berdiri di depan Xiaoyan. Suara benturan keras terdengar saat Xiaozan terlempar seperti bola meriam ke dinding batu. Nasibnya tak diketahui. Maaf, jika Anda tidak mati hari ini, saya juga tidak akan hidup. Jinsen menggertakkan giginya dan mendesis. Cakarnya mengarah tepat di jantung Xiaoyan. Xiaoyan tak sadarkan diri, tak berdaya untuk melawan. King Mu'er mati-matian melindungi Xiaoyan, tetapi Wu Henjian tidak menunjukkan belas kasihan, mencabik-cabiknya dengan cakarnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan King Mu'er roboh karena beban, berteriak saat ia mencoba melepaskan diri dari Xiaoyan. Namun King Mu'er berpegang erat padanya, menolak untuk melepaskannya. Pembohong kecil, Anda selalu melindungi saya. Kali ini akhirnya giliran saya untuk melindungi Anda. Senyum getir muncul di wajah King Mu'er. Noda darah di punggungnya menembus jauh ke dalam tulangnya, mewarnai punggungnya merah padam. Sialan! Wei Jian mengumpat. Dia tampak terkejut dengan keteguhan hati King Mu'er. Pedang panjangnya muncul di tangannya dan dengan sekali ayunan pedang itu mengarah ke Xiaoyan dan King Mu'er yang sedang berpelukan erat. Tepat pada saat kritis, cahaya perak menghantam pedang panjang yang terbang ke arah Xiaoyan dan King Mu'er. Suara tajam terdengar dengan kuat menangkis pedang panjang Wu Henjian. Seketika sesosok putih muncul di depan Xiaoyan dan King Mu'er. Sosok ini tak lain adalah Hua Buyu yang telah bergegas datang. Serangan Wu Henjian terlalu licik, membuat semua orang lengah. Untungnya Xiaoyan dan King Mu'er telah mengulur waktu, memungkinkan Hua Buyu tiba tepat waktu. Mengapa? Hua Buyu menatap Wu Henjian dengan dingin. Kekuatan Wu Henjian setara dengan dosen bintang 5. Jika dia tidak terluka, Hua Buyu tidak akan mampu menandinginya. Karena dia musuh, dia harus dibunuh. Mata Wu Henjian berkilat penuh niat membunuh dan Hua Buyu sedikit menelan kening. Jika Anda ingin membunuhnya, lewati mayat saya. Hua Buyu berbicara perlahan. Dia tahu dia tidak salah memilih orang setelah pertempuran dengan Xiaoyan ini. Dan Xiaoyan juga terluka parah saat menyelamatkan semua orang. Hua Buyu bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia berdiri teguh di depan Xiaoyan dan King Mu'er. Ini bukan bintang merah. Anda pikir Anda bisa menghentikan saya dengan kekuatan dosen bintang 4 Anda? Wu Henjian mencibir. Cobalah. Dengan itu, Wu Henjian membuka tangannya dan pedang panjang itu secara otomatis terbang ke tangannya. Pedang itu berhenti sejenak, lalu berlipat ganda menjadi 2, lalu 3, dan langsung berubah menjadi 100 bayangan pedang. Formasi pedang tanpa jejak, 100 pedang berderu. Seketika, 100 bayangan pedang di sekitar Wu Henjian mengeluarkan suara tajam seperti kicauan burung. Semuanya menusuk ke arah Hua Buyu. Hua Buyu memegang seruling perlahan dan sengaja menempelkan seruling perak itu ke bibirnya. Seketika suara merdu terdengar, bergema di seluruh alun-alun. Gelombang suara yang berasal dari seruling Hua Buyu membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun 100 bayangan pedang Wu Henjian menyerang dengan kekuatan dahsyat, tetapi semuanya dihalau oleh penghalang suara Hua Buyu. Trik seperti itu tidak bisa menghentikan 100 pedang saya. Ejek Wu Henjian. Tiba-tiba 100 bayangan pedang mengerahkan kekuatan baru, menembus formasi pedang suara Hua Buyu. Kesedihan lenyap. Suara seruling Hua Buyu tiba-tiba berubah menjadi suara yang lembut dan merdu, seolah-olah musim semi telah tiba. Dengan 100 bunga permekaran, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, mendarat di antara 100 bayangan pedang.
Kelopak-kelopak yang tampak lembut ini mengikis semua bayangan pedang, menunjukkan prinsip menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Anda memang punya kekuatan. Jika saya tidak terluka, Anda tidak akan bisa menembus 100 pedang saya. Karena itu saya tidak akan menahan diri. Formasi pedang tanpa jejak. Hujan pedang 1000 ilusi. Di atas kepala Wu Hengqian, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatannya luar biasa. Keringat menguncur di dahi Hua Buyu. Meskipun Wu Hengqian terluka, lawannya masih dosen bintang 5, sehingga agak sulit untuk melawannya. Perbedaan 1 bintang saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Wajah Hua Buyu muram, tentu saja dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Karena dengan racun kebencian, pertempuran sengit hanya akan semakin merangsang perkembangannya. Hua Buyu menggertakkan giginya, menatap langit yang penuh dengan bayangan pedang. Dia tidak peduli lagi sekarang. Dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Aura Hua Buyu terus memancar dan racun kebencian hitam terus merembes dari lehernya, bergerak menuju pipinya. Hua Buyu sekarang bertekad untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Jika tidak, jika Xuan mati, dia pun tidak akan hidup lebih lama lagi. Xuan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi semua orang. Bagaimana mungkin Hua Buyu menjadi pengecut? Hua Buyu perlahan menyimpan serulingnya, mengangkat tangannya, dan sebuah pedang panjang berkilauan dengan cahaya biru muncul. Energi sumber abadinya melonjak keluar, tetapi itu bukanlah energi sumber abadi biasa. Gas hitam bercampur di dalamnya, dan gas hitam ini adalah racun kebencian di dalam dirinya. Sial! Jika bukan karena racun kebencian ini, saya tidak akan terjebak di tingkat dosen bintang 4. Hua Buyu menggertakkan giginya. Racun kebenciannya sangat kuat. Dengan menggunakan dirinya sebagai inangnya, racun itu tidak hanya melahap umurnya, tetapi juga energi sumber abadinya. Energi sumber abadi yang dikultivasi Hua Buyu bahkan tidak cukup untuk menahan konsumsi racun kebencian tersebut. Namun racun kebencian ini dapat bercampur dengan energi sumber abadinya selama pertempuran, menjadi kekuatan yang tangguh bagi Hua Buyu. Pergi! Wu Hengqian mengangkat tangannya dan hujan pedang 1000 ilusi menebas ke bawah. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang jatuh, melesat ke arah Hua Buyu dan yang lainnya. Hua Buyu menyentuh tanah dengan ujung kakinya, gerakan yang tampak mudah namun menyebabkan tanah di bawah kakinya meledak, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Pedang hijaunya berkilat saat ia menusukkannya ke arah hujan pedang 1000 ilusi milik Wu Hengqian. Seluruh aula utama kembali bergejolak dalam kekacauan. Bayangan pedang memenuhi langit, namun tidak satupun pedang dari hujan pedang 1000 ilusi Wu Hengqian yang mengenai sasaran, dan ekspresi Wu Hengqian semakin muram. Hancurkan! Teriakan tajam terdengar dari formasi pedang. Bersamaan dengan suara itu, semua bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya patah menjadi 2, hancur menjadi cahaya bintang. Dari dalam cahaya bintang itu, sesosok tiba-tiba muncul, memegang pedang hijau dan menusukkannya ke arah Wu Hengqian. Wu Hengqian terluka, dan hujan pedang 1000 ilusi telah sangat mengurangi kekuatannya. Dia tidak menyangka Hua Buyu dapat menghancurkan formasi pedangnya dengan begitu mudah. Ekspresi Wu Hengqian berubah seketika. Melihat pedang biru yang diarahkan kepadanya, Wu Hengqian memadatkan pedangnya sendiri, memblokir serangan itu. Hua Buyu yang mengenakan pakaian putih, wajahnya dipenuhi kebencian yang mengerikan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Dengan setiap serangan dan pertahanan, ekspresi Wu Hengqian semakin muram. Sementara kebencian Hua Buyu melonjak di dalam dirinya. Selama konfrontasi, kebencian Hua Buyu berubah menjadi gas hitam, merambat di sepanjang pedang biru ke pedang Wu Hengqian. Diam-diam meresap ke dalam tubuhnya. Kebencian ini sangat kuat. Wu Hengqian segera merasakan ada yang salah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Hua Buyu menjauh. Tetapi kebencian yang telah masuk ke tubuhnya dari Hua Buyu mengamuk seperti kuda liar. Wu Hengqian terbatuk mengeluarkan seteguk darah, matanya merah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Hua Buyu. Anda benar-benar meracuni saya. Hua Buyu menatap Wu Hengqian, ekspresinya sedingin biasanya, menunjukkan sedikit emosi.
Dia menyarungkan pedangnya dan segera menggunakan ki asal abadi untuk menekan racun kebencian di dalam tubuhnya. Namun Wu Henjian berada dalam situasi yang tragis. Hua Buyu sangat memahami racun kebenciannya sendiri dan memiliki cara untuk menekannya. Sementara Wu Henjian tidak dapat mengendalikan racun kebencian yang telah meresap ke dalam tubuhnya, apapun metode yang digunakannya. Saya salah. Saya mengakui kekalahan. Cepat berikan saya penawarnya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Racun kebencian di tubuh Wu Henjian mengacaukan perdiannya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh yang tidak bisa berkultivasi. Hua Buyu dengan dingin menatap Wu Henjian yang hampir gila karena racun kebencian dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Xiuyan yang tidak sadarkan diri. King Mu'er menyeka air matanya menatap Hua Buyu dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Wu Henjian dari kejauhan tampak seperti orang gila. Dia akhirnya harus memaksa dirinya untuk duduk bersila, menggunakan energi abadi untuk menekan racun, tetapi efeknya minimal. Hua Buyu, jika Anda tidak memberikan penawarnya hari ini, saya akan membawa Anda bersama saya. Wu Henjian meraung, dia adalah dosen bintang 5. Setelah naik ke dosen bintang 5, dia akan memasuki menara reinkarnasi dan memiliki kesempatan untuk nirvana. Tetapi semua kultivasinya akan hilang, hampir memulai dari awal. Hua Buyu tidak berbicara, tetapi di bawah tatapan tajam Wu Henjian, dia membuka kancing bajunya. Begitu pakaiannya terbuka, mata Wu Henjian menyipit dan bergetar. Kebencian hitam telah menguasai seluruh tubuh Hua Buyu, kecuali leher dan bagian atasnya. Hitam adalah warna dominan di tubuhnya. Pertempuran ini telah mempercepat penyebaran kebenciannya. Awalnya dia memperkirakan umurnya hanya 20.000 tahun, tetapi sekarang tampaknya dia hanya memiliki kurang dari 5.000 tahun lagi. Saya juga berharap saya punya penawarnya, kata Hua Buyu sambil tersenyum getir. Wu Henjian terdiam sejenak. Ternyata kebencian itu berasal dari Hua Buyu. Wu Henjian menggertakkan giginya. Dia tahu Hua Buyu tidak bercanda. Kebencian di dalam dirinya sudah mencapai tahap yang sangat hebat. Jika dia memiliki penawarnya, dia tidak akan berada dalam keadaan seperti sekarang. Tindakan Wu Henjian akhirnya membuat Hua Buyu mengabaikan kebenciannya sendiri dan melawannya, sehingga menggagalkan rencananya untuk membunuh Xiuyan. Wu Henjian sekarang terluka parah oleh kebencian Hua Buyu, dan Hua Buyu juga telah membayar harga yang mahal. Tepat ketika semua orang pulih, sebuah kekuatan tarik yang luar biasa menciptakan badai, merobek semua orang keluar dari aula utama. Mereka kembali ke jalan utama. Semuanya tampak ketakutan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Pembohong kecil menghilang. King Mu'er tiba-tiba berteriak, tangannya masih berlumuran darah Xiuyan, dan Xiuyan yang selama ini dipeluknya telah menghilang. Semua orang segera mencari dengan cemas dan semua orang ditarik keluar dari aula utama. Tetapi Xiuyan tidak terlihat dimanapun. Jangan panik, saya rasa masalahnya tidak sesederhana itu. Orang tua itu mencurigakan, dia juga menghilang. Saat ini di antara tim pemberani hanya Xia Xinghui dan Long Xintian yang relatif tenang. Long Xintian segera menganalisis situasi. Mungkinkah orang tua itu mencelakai Tuan Muda Xiu? Xiu Zhen juga agak cemas. Long Xintian sedikit menurutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tetapi hilangnya Tuan Muda Xiu pasti berhubungan dengan orang tua itu. Long Xintian juga tidak yakin. Dia bukan orang tua biasa, dia adalah Dewa Guntur. Sudah Xiuyan pasti telah dibawa pergi olehnya. Mungkin Sudah Xiuyan akan menerima keberuntungan besar dari Dewa Guntur. Hua Buyu yang tadi duduk bersila perlahan membuka matanya. Setelah sekian lama dan berbicara kepada semua orang, King Mu'er yang agak cemas menjadi sedikit tenang. Sementara semua orang cemas, aula utama berada dalam kekacauan total. Semua orang telah ditarik keluar dari aula utama. Hanya misalkan Xiuyan yang terluka parah dan Dewa Guntur yang dirasuki iblis tak bernyawa di dalamnya. Di atas aula utama, Lei Hu melompat turun. Sosoknya yang kurus duduk di atasnya. Auranya lemah, seolah-olah
akan binasa kapan saja. Sosok kurus itu berdiri menatap Xiaoyan yang hanya berbaring di tanah dan lengannya yang hampir hancur. Kemudian sosok kurus itu mengangkat jari dan sambaran petir melesat ke dahi Xiaoyan. Kemudian luka-luka Xiaoyan sembuh dengan cepat. Bahkan tulang yang patah yang menembus kulitnya di lengannya sembuh dengan cepat. Dan perasaan Xiaoyan secara bertahap stabil. Sementara beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan memperlahan membuka matanya. Xiaoyan merasa sedikit pusing. Memeriksa tubuhnya, dia mendapati kelelahan dan rasa sakit telah hilang. Mengangkat tangannya, dia terkejut mendapati lengannya juga telah pulih. Di bawah pakaiannya yang compang-camping berlumuran darah, kulitnya halus tanpa celah, tanpa jejak luka. Xiaoyan tiba-tiba berdiri mendapati sekelilingnya kosong. Sudah bangun. Tepat saat itu sesosok tiba-tiba berbicara di belakang Xiaoyan, membuatnya terkejut. Melihat sosok kurus itu, Xiaoyan tidak marah. Sebaliknya, dia dengan hormat menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Pikiran Anda cukup tajam. Lumayan. Awalnya saya pikir jubah Dewa Guntur akan bersembunyi di bawah istana roh ini. Tapi Anda kandidat yang bagus. Sosok kurus itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut. Ini berarti mereka ingin menjadikannya murid. Senior, saya sudah punya guru. Saya khawatir, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Jika Jin Zhen dan Bai Yuxi tahu bahwa Xiaoyan benar-benar menolak warisan Dewa Guntur, mereka mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Dewa Guntur mendongak ke arah Xiaoyan, matanya menunjukkan keterkejutan. Mungkin dia tidak menyangka Xiaoyan akan menolak. Apakah Anda yakin ingin menolak? Jika Anda menolak, selain Anda, Wu Henjian juga merupakan pilihan yang baik. Tetapi jika dia menerima warisan saya, itu mungkin bukan hal yang baik untuk Anda. Dewa Guntur menatap Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Melihat reaksi Xiaoyan, Dewa Guntur tersenyum tipis. Dia jelas mengatakan ini dengan sengaja untuk memaksa Xiaoyan menerima warisannya. Kalau begitu, saya harap senior dapat menemukan murid yang baik. Saya pamit. Dewa Guntur awalnya berpikir bahwa dengan mengancam Xiaoyan seperti ini, Xiaoyan pasti tidak punya pilihan selain menerima. Tetapi kata-kata Xiaoyan hampir membuat Dewa Guntur jatuh dari punggungnya. Nah, warisan semacam ini sepenuhnya bermanfaat bagi Anda. Tepat ketika Xiaoyan hendak menolak, suara tetua Zhan tiba-tiba terdengar. Xiaoyan mengutuk ketua Zhan dalam hati. Dia sudah menjadi murid tetua Zhan dan dia hanya menolak karena mempertimbangkan perasaan tetua Zhan. Namun kata-kata tetua Zhan membuat Xiaoyan marah. Dia meminta saya menjadi muridnya, meskipun saya sudah memiliki cukup banyak guru. Saya mengkultivasi jalan api yang tampaknya tidak berhubungan dengan jalan Dewa Guntur. Xiaoyan menjawab tetua Zhan karena dia sudah memahami jalan api. Jika dia menambahkan jalan Guntur, seperti kata pepatah, jangan mengambil lebih dari yang mampu Anda kunyah. Jadi Xiaoyan menolak dari jalan Dewa Guntur sejak awal. 3.000 Do Agung bukanlah jalan yang terpisah. Do Api dan Do Guntur sebenarnya saling berhubungan. Guntur dan Api dapat saling melengkapi. Mereka tidak bertentangan. Lebih jauh lagi, Do Dewa Guntur termasuk yang terkuat di seluruh alam. Jika Anda dapat mewarisi Do Guntur, itu hanya akan membuat Anda lebih kuat. Lanjut tetua Zhan menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar analisis tetua Zhan, Xiaoyan merenungkan pemahamannya sendiri tentang Guntur dan kemudian melihat apinya sendiri. Keduanya adalah tipe yang dominan. Terlebih lagi, dalam pertempurannya melawan Dewa Guntur yang dirasuki iblis, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan 3 keajaiban untuk menyatu dengan kekuatan petir. Berhasil menggabungkan api dan petir dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari kata-kata tetua Zhan cukup benar. Namun Xiaoyan telah menolak Dewa Petir, menyetujuinya sekarang akan mentampak canggung. Xiaoyan berbalik lalu berhenti, tidak yakin bagaimana berbicara kepada Dewa Guntur lagi. Sementara Xiaoyan ragu-ragu, Dewa Guntur melanjutkan. Anda dan dia, kalian pasti kerabat kan?
Mendengar ini, Xiuyan secara alami menoleh ke arah Dewa Guntur. Namun pertanyaannya terlalu samar. Xiuyan bertanya dengan ragu. Dia, yang mana yang Anda maksud senior? Xiuyan sedikit terkejut. Dia pikir Dewa Guntur tahu tentang keberadaan Tetua Zan di dalam dirinya. Tetua Zan telah mengatakan bahwa begitu dia bergerak, jalan di depan akan menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu ketika Dewa Guntur mengajukan pertanyaan ini, merasa bahwa dia mencoba untuk menjebak Xiuyan agar mengungkapkan informasi. Xiuyan menjadi waspada. Seorang wanita, Anda sangat mirip dengannya. Saya ingin tahu apakah Anda anaknya. Dewa Guntur perlahan sambil menatap Xiuyan. Xiuyan agak terkejut. Ibu Xiuyan telah meninggal, tetapi sebelumnya di mata Bintang, Xiuyan sepertinya merasakan bahwa ibunya masih ada di sana. Dia tidak memperhatikannya sampai sekarang, tetapi kata-kata Dewa Guntur membangkitkan badai di hatinya. Xiuyan belum pernah melihat wajah ibunya sejak dia ingat. Hanya ada batu nisan. Ayahnya, Xiuzan, tidak akan pernah berbohong kepadanya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.